kayaknya coba sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Sehat? Semangat? Sukacita? Waduh, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali Kak Ilona bisa menyapa adik-adik kembali walaupun sekarang kita masih jarak jauh. Tapi semoga kondisinya segera membaik ya, supaya kita bisa bertemu kembali. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah IMPA kita hari ini. Sebelumnya, Kak Ilona mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu yang berjudul Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Oke, terima kasih. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh melakukan ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus sertai kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami dapat memuji nama Tuhan dengan sukacita dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo sekarang siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Oh udah pada siap. Tapi Kak Ilona pengen ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi biar lebih semangat. Ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu tiap orang yang mendengar dengan gerakannya ya, oke? Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya coba disiapkan dulu Alkitabnya, ayo kita ambil. Nah, kalau udah siap Alkitabnya, sekarang kita mau panggil kakak-kakaknya. Tapi tunggu dulu, Kak Ilona mau selama nanti kakak-kakaknya bercerita, adik-adik pasang telinganya yang baik, mulutnya dikunci, dengarkan firman Tuhannya dengan baik, oke? Oke, kita panggil bersama ya. Kita panggil kakak-kakak, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Kakak-kakak. Loh, mana? Belum, berarti ada yang belum ikutan panggil nih. Coba lebih kencang lagi ya. 1, 2, 3. Kakak-kakak. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan sekarang saatnya kita membaca firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita siapkan Alkitab kita. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti Tuhan dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, firman pada pagi hari ini terambil dari Yoel 2 ayat 28 dan 29. Dari Yoel 2 ayat 28 dan 29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan firman kita, dan firman pada minggu hari ini akan dibawakan oleh Kak Patrick. Silahkan Kak Patrick. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Nah hari ini Kak Patrick akan menceritakan firman Tuhan
yang adik-adik dan Kak Nova sudah baca tadi ya. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak mau tunjukin satu gambar dulu nih. Ya, nanti adik-adik bisa jawab di rumah, bisa jawab dalam hati. Kakak yakin jawaban adik-adik pasti sama. Ya, kakak tunjukin gambarnya sekarang. Oke, gimana? Udah tahu jawabannya atau terlalu cepat? Oke, kakak bikin lebih lama lagi ya durasi gambarnya. Nah, kira-kira gambar apa ya ini? Pasti adik-adik udah tahu jawabannya. Oke, nah sebelum kakak kasih tahu jawabannya, kakak mau bahas dulu, kakak mau cerita dulu firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Ya, hari ini bacaan kita masih dari Nabi Yoel, ya. Tapi pasal yang kedua, minggu lalu pasal pertama. Nah, minggu lalu Kak Andro bercerita juga kan tentang Nabi Yoel. Ya, dia punya tugas untuk memberikan pesan, ya, pesan dari Tuhan kepada bangsa Yehuda, di mana isi pesannya adalah akan datang sebuah bencana, ya, bencana wabah belalang yang sangat luar biasa, yang memberikan dampak kepada mereka adanya kekeringan, sehingga mereka tidak bisa makan, mereka kelaparan. Bahkan adik-adik, mereka tidak bisa beribadah di bait Allah. Karena apa? Korban bakaran tidak ada. Nah, hari ini Nabi Yoel juga memberikan pesan kepada bangsa Yehuda, tapi isi pesannya berbeda. Nah, di pasal 2 adik-adik yang kita baca ayat 28 dan 29, Nabi Yoel mendapatkan pesan dari Tuhan agar dibagikan, agar diceritakan kepada bangsa Yehuda bahwa Tuhan akan memulihkan situasi mereka. Ya, Tuhan akan berikan kondisi yang baik lagi. Bencana belalang tadi akan hilang. Tapi Tuhan mau nih, ketika bencana itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi, bangsa Yehuda mau bersikap dan bertingkah laku baik dan benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi setiap tingkah laku mereka itu baik dan benar di hadapan Tuhan atau menuruti perintah Tuhan. Nah, tapi biasanya adik-adik, kebiasaan bangsa Yehuda ketika sudah diberikan hal yang baik kepada Tuhan, contohnya bencana yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Mereka tidak turut perintah Tuhan. Ya, mereka tidak dengar-dengaran lagi sama Tuhan. Nah, itu kebiasaan buruk mereka. Nah, Nabi Yoel juga berpesan nih kepada bangsa Yehuda, supaya kebiasaan mereka itu hilang, ya, kebiasaan buruk mereka itu hilang, Tuhan akan memberikan rohnya kepada semua orang bangsa Yehuda. Ya, roh Tuhan akan ada dalam diri mereka, sehingga ketika mereka melakukan suatu hal yang salah, mereka teringat bahwa Tuhan ada dalam diri mereka dan mereka mau bertobat. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka sudah sadar bahwa ada Tuhan dalam diri mereka. Mereka tidak mau lagi melakukan hal-hal yang salah. Ya, jadi ketika roh Tuhan ada dalam mereka, mereka harus tersadar dua hal yang tadi kakak sebutkan. Nah, itu pesan Nabi Yoel yang kita baca pada hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bahas nih pertanyaan pertama kakak sebelum kakak bercerita tentang pesan Nabi Yoel tadi. Ya, kakak yakin semua pasti jawabannya sama dan pasti benar. Gambar tadi adalah gambar peristiwa hari Pentakosta. Ya, kakak yakin adik-adik semua tahu hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Nah, hari Pentakosta ditandai dengan turunnya Roh Kudus atau Roh Tuhan dalam bentuk lidah-lidah api.
Nah, hari Pentakosta adik-adik itu penggenapan loh, ya, bukti bahwa Tuhan memberikan rohnya kepada semua orang. Seperti yang pesan Nabi Yoel tadi, ya, hari Pentakosta adalah penggenapannya, ya, hari di mana Tuhan melakukan apa yang Ia katakan. Jadi adik-adik, semua orang yang percaya kepadanya mendapatkan Roh Kudus, yang mendapatkan Roh Tuhan itu. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini, ya, Tuhan berpesan kepada adik-adik. Yang pertama, Tuhan mau memberitahukan bahwa semua orang yang percaya kepadanya sudah mendapatkan rohnya atau Roh Kudus itu, ya. Jadi Roh Kudus tidak hanya ada di pendeta, di majelis, ya, tapi di dalam diri adik-adik pun ada Roh Kudusnya, ya. Jadi adik-adik yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada semua orang termasuk adik-adik. Oke? Yang kedua, ketika adik-adik sudah tahu nih, sudah sadar bahwa adik-adik mempunyai Roh Tuhan, ya, mempunyai Roh Kudus, adik-adik harus tahu apa tugasnya Roh Kudus ini, ya. Tugasnya adalah Roh Kudus akan membimbing adik-adik ke jalan yang benar, ya, membimbing perilaku adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang jauh lebih baik lagi. Dengan cara apa? Contohnya, ketika adik-adik melakukan kebohongan, ya, adik-adik bohong sama mama papa. Apa yang adik-adik rasakan ketika kalian berbohong? Ada yang merasakan takut, ada yang merasakan cemas atau khawatir. Nah, ketika adik-adik melakukan kebohongan dan merasakan salah satu rasa tadi, ya, itu adalah peringatan dari Tuhan lewat rohnya yang ada di dalam diri adik-adik bahwa perbuatan yang adik-adik lakukan itu salah, ya. Dan Tuhan inginkan adik-adik meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi, ya. Hebat kan Tuhan? Tuhan tuh sayang sama adik-adik. Tuhan sayang dengan semua orang. Makanya Tuhan memberikan rohnya untuk orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang beriman kepadanya, melakukan hal yang baik dan benar. Nah, tapi tidak untuk perbuatan yang tidak baik loh adik-adik. Ternyata Roh Tuhan juga melakukan sesuatu ketika adik-adik melakukan hal yang baik. Pernahkah adik-adik merasakan sukacita, bahagia ketika adik-adik menolong seseorang? Contohnya, beberapa aktivitas minggu lalu di mana adik-adik menolong mama atau menolong papa membereskan rumah, membereskan teras, membereskan tempat tidur. Ada rasa senang, ada rasa bahagia. Nah, itu adalah bentuk di mana Tuhan lewat rohnya yang ada di dalam adik-adik mau mengatakan bahwa perbuatan yang adik-adik lakukan tadi itu benar. Dan Tuhan sangat suka perbuatan itu. Makanya ada rasa sukacita ketika adik-adik melakukan kebaikan. Ada rasa bahagia ketika adik-adik melakukan hal-hal yang baik. Ya, pesan firman Tuhan hari ini ada dua yang tadi kakak sebutkan. Yang pertama, adik-adik percaya bahwa di dalam diri adik-adik ada roh Tuhan, ada Roh Kudus tadi. Dan yang kedua, adik-adik memahami tugas roh Tuhan yang ada di dalam diri adik-adik. Ya, sekarang kakak mau memberikan aktivitas. Ya, memberikan aktivitas, oke? Aktivitasnya simpel banget. Nanti adik-adik bisa tuliskan, ya, tuliskan 5 perbuatan yang baik dan 5 perbuatan yang tidak baik, ya. 5 perbuatan baik ini adalah bentuk di mana Roh Tuhan sangat senang dalam
perbuatan adik-adik tadi, tapi 5 perbuatan yang tidak baik di mana Roh Tuhan mau mengingatkan adik-adik supaya tidak melakukannya lagi. Nah, ketika dia sudah menuliskan 5 perbuatan baik, 5 perbuatan tidak baik, lalu tulis di sebelahnya apa dampaknya untuk adik-adik. Jadi contoh, ketika adik-adik melakukan kebaikan, menolong mama papa, dampak buat adik-adik apa? Adik-adik menjadi anak yang rajin, atau adik-adik menjadi anak yang dipercaya sama mama papa, ya, banyak hal. Itu dampaknya. Kalau misalkan perbuatannya tidak baik, contoh yang tadi kakak sebutkan, bohong, ya, apa dampaknya buat adik-adik? Adik-adik jadi takut. Adik-adik takut dimarahin mama, atau adik-adik tidak dipercayai lagi karena adik-adik berbohong. Nah, itu contoh ya. Jadi perbuatan yang adik-adik lakukan, apa dampaknya untuk adik-adik. Nah, setelah udah ditulis, baru apa dampaknya untuk orang lain. Ya, apa dampaknya untuk orang sekitar adik-adik. Contoh tadi, ketika adik-adik mau membantu membereskan rumah, ya, mau menolong mama papa. Jadi dampaknya adik-adik menjadi anak yang dipercayai, adik-adik jadi anak yang rajin. Nah, lalu apa dampaknya untuk mama papa? Dampaknya mereka sukacita, mereka senang anaknya rajin. Ya, itu contoh, bisa kan? Lalu yang tidak baik, adik-adik berbohong. Dampaknya adik-adik tadi dimarahin sama mama papa. Lalu apa dampaknya ketika adik-adik berbohong kepada mama papa? Bisa jadi adik-adik nggak dipercaya lagi sama mama papa. Bisa juga adik-adik selalu diomelin sama papa karena adik-adik berbohong, ya. Jadi aktivitasnya itu adik-adik menuliskan 5 perbuatan baik dan 5 perbuatan tidak baik. Lalu apa dampak dari perbuatan itu untuk adik-adik dan untuk orang di sekitar adik-adik. Ya, orang di sekitar seperti mama, papa, atau oma opa, atau teman adik-adik, ya, atau untuk kakak layan, ya, bisa. Oke? Nanti bisa ditulis di sebuah kertas, lalu foto, bisa dikirim ke kakak layan di sektor adik-adik atau ke nomor Kak Patrick. Oke? Itu saja firman Tuhan yang boleh kakak ceritakan dan boleh kakak bagikan hari ini. Oke? Sekarang boleh ditutup Alkitabnya. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kanova. Silakan Kanova. Ya, terima kasih Kak Patrick untuk pembacaan firman pada pagi hari ini. Dan kiranya adik-adik, firman pada pagi hari ini bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelumnya kita akan menutup firman pada pagi hari ini. Kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang tadi dibawakan oleh Kak Patrick. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, gimana firmannya tadi? Bagus kan? Ada yang masih ingat? Masih dong Kak, kan baru disampaikan tadi. Adik-adik, tapi jangan cuma diingat aja ya, tapi firmannya tadi harus dilakuin dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kak Iloni juga mau ingetin adik-adik, aktivitas yang tadi kakak-kakaknya sampein, tolong dikerjakan ya, nanti boleh adik kumpulin ke kakak-kakaknya masing-masing, oke? Oke. Adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyikan satu lagu. Tapi bangkit berdiri dulu dong. Ayo kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke. Nah adik-adik, gak kerasa nih badai kita udah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Tapi Kak Ilona mau nyampein satu pengumuman lagi nih. Untuk persembahan adik-adik, boleh adik-adik titipkan ke mama papa adik-adik ya.
Jadi nanti persembahannya digabungin sama Om Papa. Nah, nanti boleh di-store ke majelis masing-masing atau ke rekening kantor majelis jemaat Sebaot. Oke? Oke. Kita mau menutup ibadah ini, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah kami ini hingga selesai. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami yang berdoa kiranya Tuhan mau selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan berikan kami kesehatan, sertai kami dalam kami menjalani aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Kami juga rindu untuk boleh kembali bertemu seperti biasa ya Tuhan, satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan yang mau segera pulihkan bangsa ini ya Tuhan, supaya kondisinya boleh kembali normal seperti dahulu kala. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan jangan lupa tetap berdoa. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.